Halo guys, ketemu lagi sama gue di channel Doing Coding. Channel yang akan selalu fokus membahas permasalahan seputar mesin learning dan juga algoritma di computer science. Nah, di video kali ini gue mau membahas mengenai insertion sort. Dimulai dari artinya apa, cara kerjanya gimana, time complexity-nya, dan juga pattern codingnya. Sebenarnya, algoritma ini cukup mirip dengan selection sort, tapi ada sedikit perbedaan di cara kerjanya dan time complexity-nya. Kita masuk ke pembahasan pertama, dimulai dari apa sih artinya dari algoritma ini, atau apa sih yang harus kita lakukan. Nah, algoritma ini bekerja untuk mengurutkan data atau angka dengan melakukan penempatan setiap elemen data di posisinya dan membandingkan dengan data-data yang telah ada. Di sini kata kuncinya adalah membandingkan dengan data-data yang telah ada. Kalau di selection sort, kita membandingkan data yang kita punya sekarang dengan data-data yang berada di sebelah kanan. Kalau kita tempatkan di dalam list. Di sini, kita bandingkan data-data yang kita punya dengan data yang di sebelah kiri atau yang telah ada. Untuk lihat lebih jauh, apa sih maksudnya dari definisi ini, kita masuk ke pembahasan mengenai cara kerjanya. Sama seperti di selection sort, kita menggunakan pengulangan. Kita mulai dari pengulangan pertama atau 1 dan mulai dari box pertama, indeks 0. Di sini kita hanya punya satu data nih, atau belum ada data yang telah ada yang berada di sebelah kiri dari indeks 0. Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan oleh karena itu, input yang kita punya dan hasil yang kita dapat pun sama, karena kita tidak melakukan apa-apa di pengulangan ini. Lanjut ke pengulangan kedua. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jauh apa sih yang harus kita lakukan di tiap pengulangan. Kita maju satu indeks ke sebelah kanan, indeks 0 kita jadi ke indeks 1 sekarang, value-nya 74, kita harus bikin variabel baru nih, x, untuk mengcopy value dari yang kita punya sekarang, atau kita berada di indeks nomor 1 ini, 74, kita copy ke x, jadi x sama dengan 74 juga. Lanjut, kita harus bandingkan dengan data yang telah ada atau berada di sebelah kiri. Nah, indeks 1 sebelah kirinya indeks 0. Kita bandingkan 74 dengan 12. Sebenarnya di sini ada dua kemungkinan. Pertama, x lebih besar dari data yang kita bandingkan. Kalau lebih besar, nggak terjadi apa-apa, dan perbandingan di pengulangan tersebut selesai. Kalau lebih kecil, ada step-step selanjutnya yang harus kita lakukan, dan kita akan lihat di pengulangan ketiga nanti. Setelah di kasus ini, 74 lebih besar dari 12, dan selesai, karena nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Oke, hasilnya teman-teman bisa lihat seperti yang berada di layar. Sebenarnya belum terjadi perubahan apa-apa dari input dan hasil yang kita capai sekarang. Lanjut ke pengulangan ketiga. Sama, kita pindah satu indeks ke sebelah kanan dari indeks 1 ke indeks 2. Jadi sekarang kita ada di indeks 2. Value-nya 55. Kita copy ke dalam X. Dan kita bandingkan dengan data yang telah ada di sebelah kiri. Pertama, kita bandingkan dengan 74. 55 kita bandingkan dengan 74. Di sini, X lebih kecil dari 74. Jadi, ada yang harus kita lakukan. Kita harus memindahkan 74 ke sebelah kanan. Jadi, tiap kali X lebih kecil dari angka yang kita bandingkan atau yang telah ada, kita harus memindahkan angka tersebut ke sebelah kanan, satu indeks ke sebelah kanan. 74 dari indeks 1 pindah ke indeks 2. Nah, lanjut, kita bandingkan lagi dengan angka yang berada di sebelah kirinya lagi. 55 kita bandingkan dengan 12. Di sini X lebih besar. Jadi perbandingannya selesai, dan ada satu step lagi yang harus kita lakukan. Karena ada satu value yang pindah, yaitu 74 pindah ke sebelah kanan, kita harus mengembalikan nilai X balik ke dalam list. Karena teman-teman bisa lihat kan, setelah kita pindahkan 74 ke sebelah kanan, 55 hilang dari list. Nah, dalam kasus ini, kita harus mengembalikan 55 ke dalam list. Di mana itu? Kita harus lihat box terakhir yang value-nya pindah ke sebelah kanan.
dalam kasus ini cuma ada satu box yang value-nya pindah ke sebelah kanan, yaitu indeks 1 atau box kedua dari sebelah kiri. 74 pindah ke sebelah kanan. Nah, X harus kita balikan ke dalam list dan letakkan di box terakhir itu yang value-nya pindah. Teman-teman bisa lihat 55 pindah ke box kedua atau indeks pertama dalam list, dan pengulangan ketiga pun selesai. Kita sudah mendapatkan hasil yang berubah, yaitu 12, 55, 74, dan seterusnya. Lanjut, pengulangan keempat, kita pindah lagi ke indeks nomor 3, naik lagi satu indeks. Sekarang value-nya 67. 67 kita copy ke X, dan kita bandingkan dengan data yang telah ada, atau di sebelah kiri. Pertama, kita bandingkan dengan 74. X lebih kecil. Berarti 74 harus pindah satu indeks ke sebelah kanan. Nah, lanjut, kita bandingkan dengan sebelah kirinya lagi. 67 kita bandingkan dengan 55. Di sini, 67 lebih besar, berarti perbandingan selesai, dan kita harus mengembalikan X ke dalam list. Kita tempatkan di dalam box terakhir yang value-nya pindah. Dan hasil yang kita dapat sementara 12, 55, 67, 74. Di sini 12, 55, 67, 74 bisa dibilang sudah tersortir, sisanya belum. Jadi kita lanjut ke pengulangan kelima. Kita maju lagi satu indeks ke sebelah kanan, indeks keempat, value-nya kita copy ke dalam X. Kita bandingkan dengan data yang sebelah kiri, yang berada di sebelah kiri. Nah, 33 kita bandingkan dengan 74. 33 lebih kecil nih, 74 harus pindah. 74 pindah, kita bandingkan lagi dengan sebelah kirinya lagi. 33 lebih kecil dari 67, 67 harus pindah juga. Oke, di sini box yang value-nya pindah lebih dari satu nih, jadi kita harus lihat mana box terakhir yang value-nya pindah untuk menempatkan X di box tersebut. Lanjut, 33 kita bandingkan dengan 55, 33 lebih kecil, berarti 55 terus pindah. Nah, lanjut, 33 kita bandingkan 12. Di sini 12 lebih kecil, X lebih besar, berarti 12 nggak pindah. Dan perbandingan itu pun selesai. Kita harus menempatkan kembali X ke dalam list, dan teman-teman bisa lihat hasilnya sementara di pengulangan 5 ini. Lanjut, kita ke pengulangan 6. Dengan prosedur yang sama, kita mengcopy 11 ke dalam X, karena kita berada di indeks nomor 5 sekarang. Prosedurnya sama, kita bandingkan satu persatu dengan data yang berada di sebelah kiri. Kalau X lebih kecil, berarti angkanya harus pindah. Angka yang telah ada itu harus pindah, yang berada di sebelah kiri itu. Nah, kita harus pindah, 74 pindah. Kita lanjut, bandingkan dengan 67, 67 juga pindah. Bandingkan dengan 55, 55 pindah. Bandingkan lagi, 33 lebih besar, pindah. Bandingkan lagi dengan 12 terakhir, karena kita udah di box 0, paling kiri, 12 harus pindah lagi. Nah, oke. Nah, setelah perbandingan itu selesai, kita harus mengembalikan X, yaitu 11, ke dalam list. Dan box terakhir yang value-nya pindah adalah box 0, yaitu box pertama di dalam list. Kita tempatkan 11 di box tersebut. Dan pengulangan ini pun selesai, dan dengan angka yang hampir semuanya tersortir, kecuali indeks 6 ini yang belum kita lakukan apa-apa. Kita masuk ke pengulangan 7 untuk mencari tempat buat angka 7 ini, mana box yang tepat untuk angka 7 ini. Sama prosedurnya, 7 kita copy ke dalam X, bandingkan satu persatu dengan data yang telah ada atau yang berada di sebelah kiri. Kalau lebih kecil, angka yang berada di sebelah kirinya itu harus pindah ke kanan satu indeks. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat, karena 7 itu paling kecil, jadi tentu saja kalau kita bandingkan dengan angka-angka lain, pasti 7 X lebih kecil, jadi angka-angka lain tersebut pindah satu persatu ke sebelah kanan. Nah, di sini sementara
hasilnya teman-teman bisa lihat 11, 12, 33, 33, 55, 67, dan 74. Lanjut, bandingkan dengan 12, X kita bandingkan dengan 12 harus pindah karena lebih besar. Lanjut, bandingkan dengan 11, terakhir 11 harus pindah, dan perbandingan pun selesai. Kita harus kembalikan 7 ke dalam list, balik ke dalam list. Dan box terakhir yang value-nya harus pindah ke kanan adalah box 0. Dan hasil yang kita dapat dari algoritma ini adalah 7, 11, 12, 33, 55, 67, 74. Teman-teman bisa lihat angkanya sudah tersortir dengan benar dan algoritma ini pun selesai. Teman-teman bisa lihat kan perbedaannya dari selection sort. Kalau di algoritma ini, tiap kali X kita bandingkan dengan suatu angka, nah kalau angka tersebut lebih besar, berarti angka tersebut harus pindah. Kalau lebih kecil, tidak terjadi apa-apa. Kalau di selection sort, perubahan tempat pada suatu angka akan terjadi di akhir dari pengulangan. Nah, ini adalah perbedaan antara insertion sort itu dan selection sort. Lanjut, kita masuk ke topik pembahasan time complexity-nya. Sama seperti di selection sort, gue udah membuat beberapa proses yang kita lakukan di algoritma ini. Kurang lebih ada tiga proses. Yang pertama adalah membuat variabel X dan mengcopy value dari indeks di mana kita berada di tiap pengulangan ke dalam variabel X itu. Proses ini bisa dilakukan dengan constant time. Artinya apa? Komputer bisa melakukan ini di tiap proses ini dengan konstan, waktunya sama. Jadi nggak ada perubahan, mau input berapapun, mau angkanya berapapun, sama, konstan. Yang kedua, memindahkan angka dalam list. Di proses ini kita lakukan saat variabel X kita bandingkan dengan satu angka dan angka tersebut lebih besar. Jadi angka tersebut harus pindah satu indeks ke sebelah kanan. Ini juga bisa dilakukan secara konstan buat komputer. Terakhir, kita melakukan perbandingan angka variabel X dengan angka dalam list di setiap pengulangan. Nah, di sini nggak bisa dilakukan secara konstan. Kenapa? Karena tergantung input. Semakin besar input, perbandingan ini atau proses ini akan juga semakin besar. Kalau input kecil, perbandingan pun semakin kecil, jumlah perbandingannya. Nah, uniknya di algoritma ini ada dua case untuk time complexity. Ada best case atau kemungkinan terbaik dan worst case, kemungkinan terburuk. Kalau kita berbicara mengenai time complexity, kemungkinan terbaik tentunya adalah time complexity-nya rendah. Kalau worst case, kemungkinan terburuk, time complexity-nya tinggi. Nah, ini juga merupakan perbedaan algoritma ini dengan algoritma selection sort. Nah, pertama kita bahas best case dulu. Di best case ini, input yang kita punya tuh sebenarnya sudah tersortir dari kecil ke besar. Dan kita mau menyortir input tersebut sama dari kecil ke besar. Jadi, sebenarnya gak ada perbedaan yang terjadi dari input dan hasil. Tapi, kalau di dunia nyata, kita tentu tidak tahu nih input yang kita punya tuh kayak apa, secara random saja kan. Jadi ada kemungkinan sebenarnya sudah tersortir, tapi kita tetap melakukan penyortiran karena kita tidak tahu nih inputnya seperti apa. Nah, kalau dalam case ini kita lihat ini gue sudah melist dengan input 4 atau ada 4 angka yang mau kita sortir dan sudah tersortir 1, 2, 3, 4. Gue sudah melist perbandingan di tiap pengulangan. Jadi tiap line itu adalah perbandingan 1, line pertama, perbandingan 2, perbandingan 3, dan selesai. Nah, karena tiap pengulangan cuma punya satu perbandingan dan selesai, jadi total dari
perbandingan pun bisa dibilang n-1. Atau dalam contoh yang gue punya ini, elemennya 4, total perbandingannya 3, n-1. Jadi time complexity-nya bisa dibilang n. Nah, sama, mau n-nya 5, mau n-nya 10, n-nya 15, dan seterusnya, time complexity-nya bakalan sama. Karena kalau teman-teman bisa lihat, kita ambil contoh. Sekarang kita berada di box kedua nih, dengan value 2. Kita copy ke X. X kita bandingkan dengan data sebelumnya, atau yang berada di sebelah kiri, yaitu 1. Nah, X lebih besar. Selesai. Lanjutnya lagi, 3 kita bandingkan dengan 2. X lebih besar. Selesai. Nah, tiap kali kita melakukan perbandingan, X bakalan lebih besar. Dan selesai. Jadi, time complexity-nya pun rendah gitu. Tiap pengulangan kita cuma melakukan satu perbandingan dan selesai. Lanjut ke pengulangan selanjutnya, satu perbandingan, selesai. Lanjut lagi sampai terakhir. Jadi, jumlah perbandingannya bisa dibilang N. Atau N-1. Nah, ada worst case nih, kemungkinan terburuk. Apa sih contohnya? Contohnya adalah kita mau menyortir angka dari besar ke kecil. Tapi angka tersebut sebenarnya sudah tersortir dari kecil ke besar. Jadi kayak sebaliknya gitu. Teman-teman bisa lihat, dari 1, 2, 3, 4, kita mau menyortirnya jadi 4, 3, 2, 1. Nah, kita bisa lihat di pengulangan kedua sih sebenarnya, karena pengulangan pertama kita sebenarnya nggak ada melakukan perbandingan apa-apa. Nah, ini pengulangan kedua. 2 kita copy ke X. Kita bandingkan dengan data sebelumnya, atau yang berada di indeks 0, yaitu 1. Nah, di sini kita harus berpikir secara terbalik dari contoh-contoh sebelumnya. Kenapa? Karena kita mau menyortir dari besar ke kecil. Jadi, kondisinya adalah kalau X lebih besar dari data yang kita bandingkan, berarti data tersebut harus pindah satu indeks ke sebelah kanan. Kita bisa lihat 2, yaitu X, kita bandingkan dengan 1. X lebih besar. Jadi 1 harus pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini beda dengan contoh sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kita mau menyortirnya dari besar ke kecil, bukan dari kecil ke besar. Lanjut ke pengulangan kedua. Jadi di sini gue hanya memperlihatkan perbandingannya, jumlah perbandingan, biar kita bisa lihat nih, oh, jumlah perbandingan tiap pengulangan tuh ada berapa. Dan nanti kita bisa melihat time complexity-nya gimana. Pengulangan kedua, 3 kita copy ke dalam X. 3 kita bandingkan dengan 1. 3 lebih besar, 1 harus pindah ke sebelah kanan. Kita bandingkan lagi dengan di sebelah kirinya lagi. 3 kita bandingkan dengan 2 harus pindah. Dan selanjutnya kita sudah berada di indeks terakhir paling kanan, 4 kita copy, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat, jadi jumlah perbandingannya tuh seperti ini. N itu 4, kita punya 4 elemen. Di pengulangan pertama, N-3, N-2, N-1, dan seterusnya. Nah, teman-teman ingat kan, kita sudah melihat perbandingan ini, total perbandingan seperti ini di selection sort. Kita bisa mencari general formnya, yaitu N kali N-1 bagi 2, yang berarti N square. Nah, di worst case ini, time complexity-nya tuh N square. Kita bandingkan dengan di base case time complexity-nya N. Tentu saja N lebih kecil dari N square. Dan di time complexity, kita maunya time complexity serendah-rendahnya kan, untuk meminimize complexity dari algoritma, atau meminimize proses yang kita lakukan. Jadi semakin rendah time complexity semakin bagus. Bedanya di selection sort, input apapun yang kita punya, time complexity-nya akan selalu N square. Di sini kita punya 2 kemungkinan nih, N atau N square. Sebenarnya bukan 2 kemungkinan sih, tapi range dari time complexity yang kita punya. Jadi range-nya adalah N sampai N square. Nah, tentu saja karena ini ada kemungkinan untuk lebih kecil dari N square,
algoritma ini bisa dibilang lebih baik dari selection sort. Nah, kita selesai di topik pembahasan teorinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan codingnya. Codingnya pun cukup simple. Di sini gue udah mencoba sebelumnya. Gue akan menulisnya ulang. Jadi, pertama-tama kita bikin input listnya nih. Gue tempatkan angka secara random. Dan kita akan menyortir angka ini dari kecil ke besar. Nah, kita harus bikin for loop. Kita gunakan for loop untuk pengulangan. Dengan range jumlah angka yang kita punya, jumlah elemen yang kita punya di dalam list. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tentu saja membuat variabel baru yaitu x sebagai tempat kita mengcopy value di tiap pengulangan. Kita mengcopy indeks di mana kita berada sekarang, value-nya kita copy ke dalam x untuk melakukan perbandingan. Dan selanjutnya kita membuat variabel baru lagi yaitu j yang sama dengan i-1. Artinya apa? J ini bakal menjadi penunjuk atau indeks data-data yang berada di sebelah kirinya satu persatu. Jadi i-1 dan seterusnya. Jadi bakalan menunjuk satu persatu angka yang berada di sebelah kiri dari indeks di mana kita berada sekarang. Selanjutnya kita gunakan while loop dan punya dua kondisi. Yang pertama, j lebih besar atau sama dengan 0, yang berarti kalau j lebih besar atau sama dengan 0, while loop ini akan terus bekerja sampai 0, j sama dengan 0. Karena indeks paling kiri di dalam list adalah 0, jadi itu adalah batas di mana loop ini akan bekerja. Dan ada kondisi kedua, yaitu ketika x lebih kecil dari angka. Ketika x lebih kecil dari angka yang kita bandingkan. Jadi, data elemen yang berada di sebelah kirinya itu, ketika kita bandingkan dengan x, dan x lebih kecil, angka tersebut harus pindah satu indeks ke sebelah kanan. Nah, itulah kondisi kedua. Di sini kita akan menulis coding buat perpindahan angka tersebut. Jadi, jadi angkanya di sini di line ini, line 11, kita memindahkan angka ketika angka tersebut lebih kecil dari x, lebih besar dari x, jadi angka tersebut pindah satu indeks sebelah kanan. Dan j sama dengan j-1, biar j terus pindah satu persatu ke kiri, satu persatu indeks ke sebelah kiri. Dan terakhir, kita harus mengembalikan x ke dalam list. Nah, itu bisa dilakukan di line keempat ini, ke-14. Nah, karena algoritmanya sebenarnya sudah selesai, sekarang kita harus mengecek apakah sudah benar. Kita gunakan print statement lagi-lagi. Nah, sekarang kita coba run codingnya. Apakah sudah benar? Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat angka-angka di sini sudah tersortir dengan benar. Dari sebelumnya secara random seperti ini. Kalau kita mau menyortirnya dengan sebaliknya, dari besar ke kecil, kita tinggal merubah tanda ini. Coba kita cek. Dan hasilnya dari besar ke kecil. Nah, sebenarnya algoritma ini juga cukup simpel, sama seperti selection sort. Dan codingnya pun juga cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris.
cukup mudah untuk dimengerti. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada saran, atau menemukan kesalahan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jadi gue bisa evaluasi, ataupun kita bisa sama-sama diskusi. Dan pembahasan kali ini pun selesai. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.